Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar mengenai identitas kita di dalam Kristus. Mungkin dengan pertanyaan siapakah saya ini? Ya, siapakah aku? Jadi kita akan merefleksi di situ. Karena saudara kalau kita ditanya siapa Anda? Biasanya jawabannya lebih dari satu. Ya. Katakanlah kalau kita ditanya oleh Pak RT atau Pak RW, ya kita jawabnya saya warga Pak. Ya, tinggalnya di Jalan Anu misalkan. Mungkin di tempat yang lain jawabannya beda. Ya saya membayangkan, ya nggak apa-apa ya Pastor Diki. Kalau ditanya beliau adalah seorang dokter. Tapi beliau juga seorang pendeta, ya seorang gembala sidang. Mungkin Pastor Diki kalau ditanya, dia juga seorang ayah. Ya, beliau juga seorang sahabat, seorang teman bagi banyak dari kita. Nah jadi saudara lihat dimensinya banyak, mungkin tergantung siapa yang tanya, tergantung konteksnya. Nah tapi sebenarnya yang true-nya, the true identity-nya apa saudara kita ini? Siapa saya? Pada waktu itu semua dikupas, dilepaskan. Sehingga tinggal diri kita yang paling sejati. Nah siapa saya? Saudara mau jawabnya gimana? Pada hakikatnya saya ini siapa ya? Pada waktu semua yang temporer, ya semua yang title itu dilepas, lalu saya ini siapa? Ya siapa saya saudara? Saudara bisa jawab nggak? Ya kita sebagai orang percaya, akhirnya kita sampai pada satu kalimat itu saudara. Saya adalah anak Tuhan. Ya, saya adalah anak Tuhan. Nah tapi pertanyaannya seberapa menghayati kita? Ya itu kadang-kadang oke, tahu ya satu pengetahuan, tapi seberapa meresap sih? Karena di dalam hidup ini kan, kalau diumpamakan seperti banyak rak-rak gitu ya. Apa yang penting itu kan harusnya paling atas. Nah saya anak Tuhan ini paling atas bukan saudara? Yang paling atasnya apa pada waktu saya ditanya? Siapa saya ini? Yang terungkap itu siapa sebenarnya? Apa yang kita paling pedulikan? Nah coba kita belajar dulu identitas ya, slide kedua. Jadi kalau bicara mengenai identity, kalau disimpulkan dua hal ini. Pertama mengenai a sense of self. Ya. Siapa diri saya ini? Nah yang kedua, ini penting sekali. A sense of worth, saudara. Seberapa berharga sih saya ini? Saya ingat kakek luar saya, engkong saya panggilnya. Ini karena mama saya yang cerita. Ya, saya ingat sekali ceritanya juga waktu saya masih kecil, masih muda lah gitu. Jadi pada waktu engkong ini lahir, ayahnya beliau meninggal. Nah jadi sama seperti mungkin di budaya lain juga mirip. Kalau anak lahir lalu ayahnya meninggal, ini disebut anak sial. Nah jadi kalau ini anak sial, jadi dia disia-sia. Mungkin makan sih dikasih, dia bisa hidup. Tapi kasih sayang, perhatian, hubungan, itu dia gak dapat. Jadi pada zaman itu memang lumrah kalau anak-anak dari golongan miskin gitu ya, itu gak dipakein baju. Ya sudah lumrah, apalagi kalau masuk ke desa-desa gitu ya. Nah ini engkong saya ini tinggalnya di Cirebon tuh ada satu kecamatan namanya Pleret. Ya jadi desa pada zaman itu ya desa. Jadi kalau anak-anak kecil gak pakai baju itu sudah biasa. Tapi kan ada waktunya setelah umur sekiannya dikasih baju. Dipakein baju. Nah engkong saya sampai umur 9, umur 10 masih gak dipakein baju saudara. Ya saya nggak tahu apakah dia telanjang bulat atau cuma nggak pakai baju, tapi yang jelas dia beda dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain umur segitu ya sudah pakai baju, karena kan nggak miskin-miskin amat gitu. Bisa beli baju, tapi karena ini disia-siakan nggak dipakein baju. Dan lalu mama saya cerita mengenai satu seperti potongan fragmen yang ini nggak pernah lepas. Nah waktu itu kalau keluarga ini mau bepergian, itu kan naik delman, ya belum ada becak bahkan pada zaman itu. Delman yang ditarik kuda. Nah saudara tahu delmannya masih mirip, kalau sekarang masih ada, bagian belakang itu kan orang bisa muat banyak, mungkin 10 orang masuk. Dan
terbuka kan, bisa ngeliat ke belakang gitu. Nah, engkong saya nggak diajak. Jadi kalau mau bepergian, mamanya, saudara-saudara yang lain naik, delmannya berangkat, engkong saya ditinggal. Nah namanya anak kecil, kalau ditinggal kan dia pengen ikut. Jadi dia lari saudara. Waktu delman ini bergerak dia lari di belakang delman, ngejar. Terus lari. Nah coba, waktu potret itu ya, adegan itu muncul di pikiran saya. Ini anak umur 9-10 tahun, tidak pakai baju, ditinggal, dan dia lari mengejar mamanya, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Dilihat dari delman kan, sambil delmannya jalan bisa kelihatan ini si engkong lagi lari, anak umur 9-10 tahun. Saya bayangin seperti apa perasaan anak ini saudara. Ya apa yang dia rasakan. Ditinggal, tidak disayang. Dan ini kan pasti kejadian yang berulang satu pola. Jadi saya membayangkan identitas apa yang engkong saya rasakan. Saya ini siapa gitu. Ya dia tahu saya anak sial, anak pembawa sial. Tapi segala perlakuan di dalam hidup yang dia terima, itu akhirnya memang membentuk dia sedemikian. Karena sebenarnya bagi seorang anak pada waktu dia sudah mulai berpikir, dia pasti mengharapkan kasih sayang perhatian. Jadi bagi seorang anak saudara, seluruh dunia boleh benci dia, orang-orang boleh menyakiti dia, tapi satu pribadi yang tidak boleh menyakiti adalah mamanya. Karena di dalam kandungan mamanya dia berada selama 9 bulan. Mamanya yang melahirkan dia. Jadi kalau dicari siapa satu orang yang seharusnya sayang, ya mamanya. Tapi bahkan itu pun gak dapat saudara. Ya jadi, ya ceritanya panjang, memang akhirnya hidupnya, ya saya gak usah cerita ya. Tapi intinya saudara, misalkan ditanya a sense of self, siapa diri saya? Nah pertanyaannya apakah ganti-ganti saudara? Tergantung keadaan saya. Pada waktu saya di atas, wah ini keadaan saya nih lagi hebat. Pada waktu saya lagi ada gagal di 1-2, ya ini diri saya nih si orang gagal. Ganti-ganti enggak? Lalu kalau ditanya nilai saya, seberapa berharga saya? Berubah-ubah enggak nilainya? Pada waktu banyak orang berterima kasih, wah berarti nilai saya tinggi. Pada waktu saya merasakan, saya rasanya kok kurang berguna, berarti nilai saya rendah. Berubah-ubah tidak saudara? Nah, tiap lingkungan, saudara, kebudayaan, ya kita bilang aja budaya, itu memang memberi, ya menerapkan pada orang-orang di dalam lingkupnya itu, bagaimana cara orang-orang mendapatkan dua sense ini. Itu seperti ditanamkan atau didorong atau disuntikkan dari luar. Jadi kita ini hasil bentukan, saudara. Seberapa kadarnya kita nggak tahu. Nah maka dari itu kita harus tahu. Ya apa yang harus kita bentuk? Ya sebenarnya apa yang Tuhan bentuk di dalam hidup kita? Karena lingkungan ini juga berusaha membentuk. Ya memberikan cap, memberikan label. Jadi kita percaya saya adalah anak Tuhan. Tapi di sisi lain, ini ada satu kekuatan lain, mungkin beberapa kekuatan yang juga ingin menanamkan identitas. Kamu adalah ini, kamu adalah ini, kamu adalah ini. Nah, kalau kita tidak menyadari ini kasih dari Tuhan yang sedemikian, kita akan menjadi terbuka bagi pengaruh luar. Ini untuk menanamkan, menitipkan identitas-identitasnya untuk kita anut. Ya saya memang seperti itu, saya ya seperti itu. Jadi bahwa identitas kita di dalam Kristus anak Tuhan, itu perlu kita teguhkan dari waktu ke waktu. Tidak boleh lalai saudara. Karena sekali lalai ini peluang-peluang ini muncul, pintu-pintu ini terbuka untuk segala hal itu masuk. Ikut memberi identitas pada kita. Akhirnya kita bingung siapa saya. Akhirnya kita begitu bergantung pada pengalaman, pada perlakuan, pada desakan dari luar. Nah mari kita lihat di Yohanes 10, ya slide ketiga. Ayat 1-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Saudara, Yesus sedang memberi satu gambaran. Memang kita orang modern, apalagi profesi kita bukan tukang angon domba. Ini agak asing, tapi coba bayangkan, karena cukup jelas di situ. Ini satu kandang dengan tembok, dengan pintu, dengan domba, bahkan ada yang tukang buka pintu, dan gembala. Jadi Yesus sedang memberikan gambaran bagi kita mengenai satu dunia. Paling tidak ini harus satu dunia yang ada di alam batiniah kita. Ya kita bukan tukang gembala domba kan. Tapi di dalam alam batiniah kita, itulah dunia yang Yesus ingin tunjukkan. Kita ini dombanya, ada tembok, ada pintu, dan yang punya akses masuk ke dalam dunia batiniah kita, itu adalah sang gembala kita, Yesus. Karena kalau masuknya melalui tembok, dia pencuri dan perampok. Nah, kepada siapa kita membuka akses? Kalau ada bagian kita yang kita bisa buka. Ya. Nah, mengapa Yesus menyebut-nyebut pencuri dan perampok orang yang masuknya lewat tembok? Karena di pasal 9 sebelumnya itu memang diceritakan mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Boleh dibilang orang yang tersisihkan. Nah, lalu yang terjadi kan Yesus pertama memelekkan matanya, ya, mengaduk tanah dengan air ludah lalu dioleskan, lalu dia jadi melek, buka mata gitu, bisa lihat. Nah, lalu saudara tahu ceritanya, orang heran lalu akhirnya kedengaran orang Farisi, loh ini kan hari Sabat. Kenapa ada orang yang menyembuhkan kamu? Ya, jadi sudah tahu ini Yesus yang menyembuhkan. Sampai dipanggil orang buta ininya, ya ex orang buta diinterogasi, ditanya, sampai orang tuanya dipanggil. Nah tapi singkat cerita, akhirnya kan Yesus menemui dia kedua kalinya. Jadi setelah pertama dimelekkan matanya, ketemu lagi, Yesus menemui dia untuk kedua kalinya. Dan di sini yang penting saudara, Yesus tanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah, ex orang buta ini tanya, siapakah dia Tuhan? Lalu Yesus menjawab, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu orang buta ini, aku percaya Tuhan, dan dia sujud menyembah Yesus. Jadi saudara, inilah gembala kita lakukan, ini satu gambaran. Pertama dia memelekkan matanya secara jasmani, tapi yang terlebih penting adalah pada waktu ex orang buta ini melihat, ini anak manusia yang kepadanya saya harus percaya. Dan dia sujud, dia menyembah. Jadi ini satu pemulihan hidup yang total saudara. Bukan hanya isu lahiriahnya yang memang diselesaikan oleh Yesus. Tetapi yang penting satu identitasnya sekarang. Bahwa sekarang jiwa kamu itu terbuka. Roh kamu itu melek. Kamu bisa percaya kepada dia anak manusia. Yang bukan hanya memelekkan mata jasmanimu, tetapi mata rohanimu juga sedang terbuka. Bahwa kamu sekarang menjadi orang percaya. Nah jadi kembali ke teks ini, kita digambarkan sebagai domba. Nah mungkin ini bukan gambaran yang terlalu disukai oleh semangat zaman sekarang. Kenapa? Karena domba gak mandiri. Orang sekarang kan memuja-muja kemandirian, otonomi, saya pokoknya. Kalau domba itu kan binatang yang sangat bergantung, ya, nggak bisa self-sufficient saudara domba itu. Ya coba lihat aja, nggak punya taring, nggak punya cakar. Lalu bulunya harus ada orang yang gunting, karena ini bicara domba ternak ya, bukan domba liar. Gitu. Kalau nggak ada yang gunting itu tambah panjang sampai menghalangi geraknya. Nanti waktu dia lewat di tengah sesemakan, dia kesangkut bulunya dan dia nggak bisa gerak. Dia hanya bisa embek-embek aja di situ. Ya nggak bisa survive sendiri. Dan dia nggak boleh overheat, memang bisa lari, tapi nggak boleh lari sedemikian sampai suhu badannya itu naik. Kalau overheat kena serangan jantung mati, saudara. Jadi saudara bayangkan dengan kuda itu kan wah bisa lari dari pagi sampai sore, oke gitu. Kalau domba nggak bisa, ya overheat. Lalu makan juga, makanya kenapa harus dituntun? Karena domba, konon katanya, saya juga nggak tahu ya, nggak tahu saudara tahu nggak? Kalau makan, misalkan taruh katanya dilepas di padang rumput. Nah dia tuh cenderung kalau makan kan merumput. Itu muter saudara. Muter gitu. Nah masalahnya sambil makan dia tuh kan sambil pup. Ya, nah jadi kebayang kalau dia puternya ke situ lagi. Apa yang dia makan. Nah jadi harus ada gembala yang tuntun dia. Pindah. Pertama merumput di sini nanti pindah merumput ini. Jadi bahkan itu pun harus ada yang nuntun. Nah saudara, gambaran itu yang justru Yesus tunjukkan. Dan ini berlawanan dengan kemandirian yang disuntikkan oleh
zaman ini. Nah coba saudara kita fokus di ayat yang 3b. Ya, ini yang saya mau tunjukkan. Ayat 3b, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi maksudnya Yesus memberi kita nama, saudara. Ya jelas gembalanya yang memberi nama pada waktu itu, entah apalah konsepnya kita nggak kenal ya. Tapi konon si domba ini juga katanya kalau saudara searching, dia memang bisa mengenali saudara. Jadi jangan dipikir ini nggak bisa self-sufficient terus dia bodoh. Domba itu dia bisa mengenali katanya sampai 20 wajah. Entah itu wajah orang atau wajah temennya. Ya. Nah ini cara tahunya gimana sih, saya nggak tahu ya. Cara wawancaranya kamu kenal 20 muka. Ya tapi orang ahli ya, para ahli bisa aja gitu. Jadi dipanggil namanya dia tahu. Nah tapi yang saya ingin tekankan, yang memberi nama jelas bukan si domba itu sendiri. Bukan ditanya, kamu namanya siapa? Ya saya si Anu, oke sekarang. Ini gembala yang memberi nama saudara. Ya jadi kita diberi nama, itu maksud saya. Yesus memberi kita nama. Nah nama saudara, ini bukan sekedar jadi, saya ingin saudara menangkap ya. Kalau bagi kita nama siapa? Ya itu sekedar buat identifikasi kan. Oh si Anu, yang namanya sama tapi oke ada ciri-ciri. Sekedar identifikasi. Tapi kalau di dalam Alkitab, apalagi kalau saudara bacanya perjanjian lama, nama itu mengandung makna. Ya. Jadi dari nama itu sebenarnya menunjukkan jalan hidup saudara. Makanya Abram dirubah menjadi Abraham oleh Tuhan. Jadi saya percaya nama Abraham, apakah Tuhan siapkannya mendadak pada waktu itu? Bukan, ini panggilan yang bahkan sebelum orang ini ada. Sudah ada nama Abraham. Jadi bukan Abrahamnya, tapi maknanya bahwa dia akan menjadi bapa sebuah bangsa yang besar. Jadi itu tujuan hidupnya, itu jalan hidupnya. Dan akhirnya kan dia memang jalan di situ kan. Saudara lihat Yakub. Yakub itu kan artinya orang yang suka mendesak. Ya, supplanter gitu. Orang yang suka memasukkan kakinya di sepatunya orang lain. Ya, maksudnya mengambil haknya orang lain. Ya memang penipu akhirnya. Tapi lalu sama Tuhan dirubah menjadi Israel. Nah apakah Israelnya baru muncul pada waktu itu? Tuhan akhirnya oke, mulai sekarang kamu gak gini lagi. Bukan, nama Israel sudah ada sebelum permulaan zaman, sebelum Yakubnya ada. Itu satu jalan hidup yang memang Tuhan sudah sediakan bagi orang ini. Artinya Allah menang bersama kita. Dimunculkannya hanya pada momen itu di tepi sungai Yabok. Dan akhirnya itu yang dipakai terus. Jadi saudara lihat, nama itu mengandung satu panggilan hidup. Dari sisinya Tuhan. Jadi maksud saya pada waktu kita melihat nama saya, ini bukan sekedar oh nama saya Yosef. Ya sebenarnya saya pilih nama Yosef, bahkan saya pilih sendiri. Karena waktu lahir kan nama saya bukan itu. Ya 3 huruf itu ya, Chen Sin Hong. Nama saya Yosef, saya yang pilih sendiri waktu mau dibaptis waktu itu. Jadi maksudnya bukan yang itu saudara. Tapi sebuah nama yang memang sudah Tuhan hadirkan sebelum sayanya ada. Ini kan rencananya Tuhan atas setiap dari kita. Sebelum saudara ada, Tuhan sudah punya satu jalan hidup. Dan hari ini adalah hari penggenapannya. Dan masih ada hari-hari di depan. Jadi nama ini juga, kalau boleh disebut sifatnya itu profetik. Kalau waktu itu belum terjadi, waktu Abramnya baru masih di Haran, ya Yakubnya masih di rumah ayahnya, itu belum terjadi. Tapi ini profetik, bahwa dia akan menjadi Israel. Jadi sebenarnya ini menunjukkan satu esensi. Ya kalau istilahnya itu the key to your soul. Kunci ke dalam jiwa kita, ke dalam roh kita, ke dalam hakikat kita. Kuncinya itu ada di situ. Dan Tuhan yang punya kunci itu, dan Tuhan yang ungkapkan di dalam perjalanan hidup kita. Kunci kepada jiwa kita. Jadi sekali lagi ya saudara, bukan sekedar panggilan. Kalau di tataran kita memang itu tataran manusia, oke ya panggilan di KTP, diidentifikasi di paspor. Tapi bagi Tuhan ini mengandung alasan mengapa saudara diciptakan. Itu namanya Tuhan. Nah makanya saudara lihat di Wahyu ini dikatakan barang siapa menang, ya. Ini kan bicara soal orang percaya yang terus dan dia menjadi pemenang. Dikatakan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah memang kita nggak tahu pasti saudara, 100% oh maksudnya ini. Ya, tapi yang jelas di sini disebut-sebut adanya satu nama
Mengapa nama ini orang lain gak tahu? Mengapa hanya orang yang menerimanya yang tahu? Dan otomatis pribadi yang memberikannya, dia yang tahu. Ya karena ini satu nama yang berupa panggilan hidup kita, saudara. Sesuatu yang unik, sesuatu yang khusus, yang memang Tuhan siapkan bahwa inilah hidup kamu. Jadi nama itu adalah mengapa kamu saya ciptakan. Mengapa kamu hadir dan mengapa kamu menghadapi hari-harimu seperti ini. Dan apa yang menanti di hadapan kita. Itu nama kita, itu identitas yang dari Tuhan. Nah itu yang harus kita temukan saudara. Ya. Nah kita lihat dulu di slide kelima. Jadi Yesus memberi saya nama. Ini kan seperti kita ini diberi nama. Ya ada satu otoritas. Hidup Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, mengarahkan. Nah, semangat zaman ini, apalagi kalau saudara tahu postmodernisme itu enggak suka. Mereka lebih menganutnya ini namanya, ini istilah ya saudara, tapi ini gampang sebenarnya. Expressive individualism, individualisme. Jadi keindividualan itu sangat dijunjung tinggi, saya pokoknya. Tidak boleh orang lain menunjukkan siapa saya, ya saya harus temukan sendiri. Panggilan kamu apa? Saya harus gali ke dalam diri saya sendiri untuk menemukan panggilan hidup saya. Identitas kamu siapa? Ya saya yang harus cari. Enggak boleh orang lain kasih label, kasih cap. Ya, nah jadi saudara kalau di dalam masyarakat tradisional nih, ceritanya sebelum aliran ini muncul, itu orang hidup memang mengemban tanggung jawab. Jadi memang seperti pengharapan dari luar. Bahwa saya diharapkan menjadi seorang warga yang baik. Kalau sudah menikah, saya harus menjadi suami yang baik. Kalau sudah punya anak, menjadi seorang ayah yang baik. Jadi memang seolah-olah hidup saya demi memenuhi pengharapan dari lingkungan. Nah ini kan masyarakat yang lebih komunal. Ya kita di Indonesia memang akrab sekali dengan ini. Oleh karena itu kita harus menjunjung nama baik, menjaga nama baik. Nah ini justru lebih banyak positifnya saudara. Ini mengandung penyangkalan diri. Saya bekerja, walaupun pekerjaan ini tidak sesuai dengan passion saya. Ya, passion kan sekarang sangat diutamakan. Tapi karena ini satu-satunya kesempatan yang ada di depan, saya lakukan walaupun saya nggak gitu suka. Karena dengan ini berarti saya memenuhi tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai ayah misalkan. Pengharapan dari luar, saya tidak suka, tapi saya harus. Nah ini seperti mengandung penyangkalan diri. Tapi ekspresif individualisme mengatakan tidak boleh ada seorang pun yang mengetik siapa kamu. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak suka. Saya nggak suka, saya nggak akan lakukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya adalah saya. Ya, nah kira-kira seperti itu saudara. Nah jadi saya sendiri yang membangun identitas saya. Ya, nah lalu konon katanya, kalau ditanya siapa kamu, ya saya harus menggali ke dalam, menemukan siapa saya. Gitu. Jadi harus dari dalam, nggak boleh dari luar. Jadi lihat dua keadaan ini, kalau yang satu dari luar pengharapan itu, sekarang dari dalam. Kalau tadi istilahnya komunal, ya kita menyangkal diri, sekarang aktualisasi diri. Tidak boleh orang memaksa saya untuk menyangkal diri, aktualisasi diri. Nah jadi caranya dengan melihat ke dalam, konon katanya saudara. Ya. Nah saya akan katakan bahwa ini tidak bisa saudara. Ini absurd gitu. Orang lihat ke dalam lalu bisa ketemu identitas, itu absurd. Ya, absurd itu apa? Apa ya kata? Mustahil. Ya itu omong kosong sebenarnya. Ya maaf ini katanya lebih keras. Karena apa saudara? Ya coba kita ingat sedikitnya ada 3 hal. Ya, pertama, diri kita ini gak stabil. Berubah saudara. Dan kompleks. Coba saudara temukan. Pada waktu saya berumur 15 tahun. Kalau saya ditanya passion saya apa? Ya anak umur 15 tahun. Tapi setelah saya umur 25-30, berubah nggak? Berubah saudara. Passion saya berubah. Kepada apa saya pengen punya identitas itu juga berubah. Lalu keadaan ini mempengaruhi. Ya, jadi kalau melihat ke dalam, ini nggak stabil dan berubah. Nah lalu yang kedua, kita ini orang yang dipengaruhi, kita ini makhluk dependen saudara. Jadi waktu Yesus mengatakan kamu domba, memang kita harus akui bahwa kita ini makhluk dependen, artinya bergantung. Bukan makhluk yang mandiri, yang otonom. Minimal saudara bergantung pada lingkungan, kepada orang-orang di sekeliling saudara. Itu tidak terhindarkan. Misalkan saudara, coba ingat. Yang namanya membandingkan diri.
membandingkan diri. Kita lihat orang lalu bandingkan, lihat orang lalu lihat diri saya. Nah ini nih proses yang tidak terhindarkan di dalam hidup kita. Dan bahkan kadang-kadang itulah yang menentukan saya bahagia, saya puas, saya kecewa, saya down, atau saya up. Kadang-kadang itu hasil dari itu saudara. Coba kalau jujur. Ya memang setiap dari kita tarafnya beda-beda. Ada yang sudah lebih bisa cuek. Tapi ada yang masih sangat di bawah itu. Kita membandingkan diri. Misalkan gini, oh saya bahagia. Misalkan gini ya, ada satu, katakanlah ini anak muda, fresh graduate misalkan. Akhirnya dia bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Katakanlah passionnya adalah menulis. Ya. Nah dia diterima di satu perusahaan apalah ya. Pokoknya para penulis-penulis muda itu dipekerjakan, suruh berkarya di situ. Nah lalu diberi gaji. Ya, ini misalkan aja, misalkan. Oke kamu saya gaji 5 juta per bulan. Wah cukup, ya karena ini mungkin bukan kota yang terlalu besar, apalagi dia fresh graduate. Selama ini hidupnya juga sederhana, pekerjaan sebelumnya gajinya mungkin hanya 2 juta. Tiba-tiba dikasih 5 juta, dia sangat puas. Passionnya sesuai, gajinya cukup, oke sekali. Dia senang. Nah pada suatu saat dia ketemu dengan koleganya sesama penulis-penulis muda juga. Sama dengan dia fresh graduate, job deskripsinya sama, karya-karyaan juga mirip-mirip, bahkan mungkin dia lebih baik. Lalu terungkap, ternyata semua teman-temannya digajinya 20 juta. Saudara, yang tadinya dia merasa puas, tiba-tiba dia sangat tidak puas sekali. Ya mengapa saudara? Ya saudara sudah tahu jawabannya. Bagi dia, kalau dia merem aja dia nggak tahu, cukup. Dia merasa puas sesuai passionnya, biaya hidup semua tercukupi, cukup, puas, bahagia. Tapi begitu dia tahu orang lain gajinya 4 kali lipat dari dia, sudah langsung gak puas, kebahagiaannya rusak. Jadi itu maksud saya, bahwa kita sangat dipengaruhi oleh dunia sekeliling. Lalu tanya lagi, dari mana kadang-kadang coba kita refleksi, dari mana munculnya rasa tertekan saudara? Aduh saya tertekan sekali, saya depresi sekali, saya resah. Saudara kalau kita periksa sebenarnya, sejujurnya, kebanyakan persentase rasa tertekan itu munculnya dari luar saudara. Dari proses-proses kita memahami, proses kita berinteraksi, respon-respon yang kita terima dari orang, itu sumber tekanan yang paling utama. Seharusnya kalau memang kenyataan ini benar, ekspresif individualisme, saya ini menjadi orang yang paling cuek, tidak peduli, saya nggak akan terganggu, tidak akan merasa tertekan, nggak akan depresi, peduli amat gitu. Harusnya kan gitu. Tapi coba cek, bisa nggak saudara? Tidak bisa. Karena memang kita makhluk yang dependent. Nah masalah pertanyaan, kita mau dependent kepada sesama manusia, ataukah kita mau dependent bergantung pada satu pribadi yang seperti dia? Ya. Jadi lalu itu yang kedua ya. Nah yang ketiga saudara, bahwa kita ekspresif individualisme. Ini artinya berarti kan saya selalu mengikuti kata hati saya. Nah coba saudara bayangkan, saya selalu mengikuti kata hati saya, pikiran saya, perasaan saya. Jadi artinya kalau saya lagi gak mood, mau ada orang panggil, ya, gak peduli. Ya, ada orang datang, bahkan ini orang lebih tua, yang ingin menyapa saya, saya lagi gak mood. Saudara kebayang gak kalau ekspresif individualisme itu seperti itu, individualisme. Ya kita jadi orang yang gak ngerti sopan santun, itu masalahnya. Ya, apakah bahagia cara hidup seperti itu? Yang penting passion saya, mood saya, aku peduli amat. Ya, kita jadi orang yang gak ngerti etiket, ya kita orang yang gak ngerti sopan santun, saudara. Saya pikir itu bukan hidup yang membahagiakan. Ya, nah slide ke-6. Jadi saudara, ini satu contoh lagi. Mengapa saya bilang bahwa menggali ke dalam itu absurd? Ini contoh dari dua masa, saudara. Ini adalah abad pertengahan, dan ini adalah masa kita sekarang, masa modern, postmodern katakanlah ya. Nah saudara kalau tanya pada abad pertengahan seorang anak muda, katakanlah umur 18 tahun, oke, identitas kamu apa? Kamu ingin jadi apa? Jadi anak muda ini mulai menggali ke dalam kan. Dia temukan. Saudara kemungkinan besar pada waktu itu, dia akan menjawab ini. Saya akan menjadi seorang ksatria. Ya. Ksatria itu nilai-nilainya ini, milisia. Jadi dia harus bergabung kepada satu dinas ketentaraan. Waktu itu banyak baron, banyak tuan tanah, feodal, banyak pangeran. Dia harus memilih ingin mengabdi kepada satu
pangeran katakanlah. Saya ingin direkrut menjadi tentara di situ. Lalu di situ, ini chivalry ini artinya kekuatan fisik. Saya harus ahli pedang. Dan terutama chivalry bicara mengenai keahlian menunggang kuda. Karena kesatria yang sesungguhnya adalah dia yang sudah bisa naik kuda. Dan memang punya kuda. Jadi kalau dia masih infanteri jalan kaki itu masih level bawah. Jadi harus naik kuda. Lalu yang ketiga adalah courtesy. Ini mengenai adab, ya, mengenai gaya hidup aristokrat. Jadi ada mannernya, saudara. Aristokrat harus begini, harus itu menjadi passionnya pada waktu dia menggali ke dalam. Ya ketemunya ini, saudara, kemungkinan besar. Identitas saya, ini identitas saya. Ini yang saya temukan dari dalam diri saya. Nah, tapi kalau sekarang ditarik sekian tahun kemudian, sekian abad kemudian, ya kemungkinan besar yang ini, saudara. Apalagi kalau anak mudanya tinggal di kota besar, punya pekerjaan yang baik, gajinya itu sudah lebih dari cukup, dia akan mengambil jalan hidup, istilahnya itu pria metroseksual. Ya, nggak tahu saudara pernah dengar nggak istilah ini? Metroseksual. Ya, jelas ini di kota-kota besar. Ya termasuk Bandung. Jadi artinya apa? Gaji tinggi, ya mampu bukan hanya belanja kebutuhan hidup, tapi mengejar satu gaya hidup jadinya. Ya, jadi belanja outfit kapanpun boleh, ya dia bisa pilih. Lalu yang jelas ini ditonjolkan di gambar ini, grooming itu merawat diri, saudara. Ya merawat diri. Jadi warna kulit tidak jadi soal, mau coklat, mau hitam, mau putih. Tapi yang penting kulit harus bersih, harus terawat. Jadi rajin mengunjungi skincare. Ya. Nah ya mungkin saudara ketawa ya, karena berarti saudara belum pergi ya. Atau ada bapak-bapak yang rajin pergi ke salon-salon skincare. Ya. Saudara, ya sebenarnya nggak salah juga. Kalau memang itu dalam jangkauan penghasilannya, ini kan satu gaya hidup yang dia pilih kan. Tapi masalahnya itu identitas dia apa bukan? Nah itu masalahnya saudara. Kalau ini hanya gaya hidup, sama seperti saudara, kalau makan ya saya nggak bisa makan Indomie terus misalkan. Kan gitu, bebas kan. Ya karena saya mampu beli nasi goreng, ya jelaslah Indomie saya tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan itu identitas saya. Nah itu penekanannya. Tapi bisa jadi beberapa orang yang membiarkan, bagi dia sih seolah dia menggali passionnya. Tapi sebenarnya saudara lihat dari sini. Ini bukan passion dari dalamnya. Sebenarnya ini disuntikkan oleh budaya dari luar saudara. Jadi absurd kalau bilang saya akan menggali dari dalam diri, potensi saya apa. Itu tuh saudara, setiap orang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya itu maksud saya. Ya jadi katanya lalu suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang hits katanya ya. Jadi bukan hanya belanja outfit, ya rajin merawat diri, ya rajin dan lain sebagainya, tapi juga nongkrong di tempat yang hits. Nah itu memang gaya pria metroseksual. Ya enggak apa-apa saudara, kalau itu di dalam jangkauan saudara, tapi jangan menjadi identitas, itu maksud saya. Ya, nah, jadi sebenarnya mengapa kita menaruh identitasnya itu pada apa yang Yesus berikan? Mengapa kita harus menerima, Yesus memberi saya nama dan inilah identitas saya. Yohanes 10, sekarang kita lihat ayat 14 sampai 15 ya saudara. Nah inilah, ini indah sekali. Yesus mengatakan, jadi setelah memberikan gambaran gembala domba, Yesus menunjuk, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang pertama, kata mengenal ditulis sampai 4 kali di sini. Aku mengenal dombaku, bahkan digambarkan, pengenalannya ini satu pola yang sempurna, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ya. Jadi ini pola bagi kita, saudara. Ini tujuan kita. Bahwa Yesus mengenal saya sedemikian, itu kita percaya. Yesus bukan hanya mengenal segala kelemahan, segala keburukan, segala cacat celah kita, tapi terlebih yang paling indah, dia mengenal siapa kita nantinya. Dan dia sedang bekerja di situ, saudara. Dia melakukan semua proses dalam hidup ini demi kita mencapai tujuan itu. Siapa kamu? Mengapa kamu saya ciptakan? Sama seperti Yakub, dia akhirnya menuju pada Israel. Dan saat ini dia sudah sempurna. Ya. Sama seperti Daud, orang yang dikasihi. Dari keadaan seperti itu Tuhan tarik, Tuhan bawa, Tuhan tuntun. Dan inilah tujuan yang Tuhan siapkan. Bekerja di sepanjang pengalamannya Daud. Di dalam responnya Daud, di dalam jatuh bangunnya. Sama halnya dengan kita semua.
Jadi bahwa Yesus mengenal kita dan memberi kita nama, itu menjadi iman kita. Tapi yang bagian yang kita harus kerjakan, bagaimana dengan pengenalan kita akan Dia? Seberapa kita mengenal Dia? Apa yang kita anut? Apa yang menjadi gantungan kita? Seperti saya bilang, dalam hidup kita banyak raknya. Boleh, rak kesekian, saya adalah seorang ayah. Saya adalah seorang suami. Saya adalah tanggung jawab saya, profesi saya ini. Tapi yang paling atas saudara, seharusnya karena saya mengenal Dia, Dia memberi saya nama. Sehingga saya menjadi anaknya. Ya. Jadi polanya, sempurnanya Tuhan perlihatkan adalah seperti Bapa mengenal Yesus dan Yesus mengenal Bapa. Ya. Nah, lalu yang kedua, ini yang penting sekali, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, saudara. Saya bayangkan gini, ini seorang hamba Tuhan cerita. Jadi kalau hamba Tuhan, ya saudara tahu, ya ada yang mengambil jalan akademik, tapi sudah pasti dia tanggung jawab dalam satu pelayanan. Sudah pasti seorang hamba Tuhan, apalagi masih muda, dia punya proyeksi, punya banyak mimpi. Nah ceritanya pada momen itu, dia masih jauh. Dia masih banyak mengalami kesulitan, jatuh bangun. Lalu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior. Ya, yang sudah tanggung jawabnya, kapasitasnya besar, orang yang sangat dihormati. Sudah terbukti orang yang bekerja di dalam Tuhan. Nah lalu setelah dia mendengarkan ceramah dari hamba Tuhan senior, dia datang. Ya Pak, ya ini di Indonesia kan. Ya, mungkin Bapak nggak kenal saya, perkenalkan. Baru sampai di situ hamba Tuhan besar ini, oh saya kenal kamu. Kamu ini kan namanya kan. Ayo gimana, saya mau tahu hidup kamu sekarang. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Kita sambil minum, sambil makan. Jadi hamba Tuhan yang muda ini dia kena gitu. Wah ternyata saya dikenal. Saya pikir saya ini orang yang bukan siapa-siapa. Dia orang besar gitu dalam tanda kutip ya. Tapi pengalaman itu, saudara, sangat mempengaruhi bahkan mengubah hidupnya dia. Akhirnya dia berpikir, ini orang ini mengenal nama saya. Dan dia sebenarnya bahkan hanya memberikan waktunya kira-kira 2 jam. Untuk ngajak saya makan, ngajak saya minum. Tapi dampaknya itu begitu besar. Ya, karena mengenal saya, karena memberikan waktunya yang 2 jam itu. Saudara, Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku. Saudara, ini harusnya muncul di dalam pikiran kita. Siapa pribadi yang sampai memberikan nyawanya bagi kita? Dan memberikan kita satu jalan hidup. Dan dia menyertai di sepanjang perjalanan itu. Seharusnya disitulah kita taruh identitas kita. Saudara, jadi boleh dari luar memberikan identitas. Tapi itulah yang seharusnya paling saya pegang. Itulah artinya taruh di rak yang paling atas. Jadi bagaimana caranya saudara? Sebenarnya kita sudah tahu caranya. Makanya kita punya ibadah. Makanya kita punya doa. Makanya kita punya firman. Makanya kita mengadakan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus, waktu Yesus bilang, sebagai peringatan akan aku. Berarti ini yang harus selalu kita ingat saudara. Ya, pada waktu saudara makan roti, minum anggur yang sedikit. Tujuan Yesus adalah kita ingat bahwa dia sudah memberikan nyawanya bagi saya. Bahwa sekarang saya punya identitas yang baru. Waktu itu kita berdoa, pasti doa kita mengandung banyak permohonan. Tapi wajib ada satu ucapan syukur. Apapun keadaan kita, belum Tuhan. Tapi apa yang sudah? Yang sudah kan bahwa dia sudah mati bagi saya. Yang sudah bahwa masa depan itu memang ada di sana. Dan bahwa inilah prosesnya Tuhan menuntun. Bersyukur saudara. Mengapa kita menyanyi dan menyembah? Apa yang kita rayakan? Identitas baru kita. Bahwa sekarang kita anak-anak Tuhan yang boleh berkumpul, memanggil namanya. Banyak menyanyikan lagu, musik boleh berekspresi. Karena satu hal itu. Itu kehidupan kekristenan. Satu dimensi, satu sisi, satu faset yang harus kita terus-menerus kita bangun. Amin. Jadi ini harus menjadi pikiran terus-menerus ada dalam pikiran kita. Dunia pasti berusaha, pencuri, perampok berusaha memanjat tembok. Saudara, tapi kita tahu gembala kita satu-satunya kepada siapa kita mendengarkan suaranya. Kita care, kita sangat peduli, hanya Dia. Jadi ini kesimpulannya. Kita memang perlu ya satu pribadi yang menamai kita. Jadi kalau boleh dibandingkan, yang tradisional dengan yang postmodern, yang komunal dengan yang ekspresif individualisme, saya lebih setuju, lebih baik maksudnya kadarnya, yang komunal.
Bahwa kita memang mengemban peran-peran yang dari lingkungan sekeliling. Itu membuat kita menjadi manusia yang berguna. Ya, anak-anak kecil ditanya, yang ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Itu baik, saudara. Ya, tapi yang terbaik adalah identitas yang dari Yesus sendiri. Ya, ingat, kita bukan individu yang otonom. Kita bukan lone ranger, saudara. Lalu yang kedua, hanya Yesus. Jadi memang perlu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus sendiri. Karena dia mengenal kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan yang terakhir, karena Yesus memakai satu cara yang paling ultimate, yaitu dia memberikan nyawanya sendiri bagi kita. Itu alasan, itu yang diperlihatkan, itu yang seharusnya masuk di dalam hati kita. Kita resah dengan ini itu, mengapa ini terjadi, mengapa belum. Tapi satu sudah, saudara, bahwa kita sudah menjadi anaknya. Kita tinggal tanya, apakah Tuhan tidak akan menyertai kita di dalam hidup ini. Sedangkan dia yang menaruh tujuan itu. Dia yang membawa kita kepada tujuan itu, saudara. Amin. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau menjadi Tuhan, menjadi penebus, bahkan menjadi gembala bagi kami. Biarlah kami menerima nama yang Engkau berikan. Bukan sebagai satu identifikasi, tapi sebagai satu jalan hidup Tuhan. Satu panggilan, bahwa kami ini satu buku yang bercerita, bahwa nama ini menunjukkan buku cerita bagi kami masing-masing, di mana di dalamnya tertulis cerita yang Tuhan tulis bersama-sama dengan kita, bahwa dari halaman demi halaman buku ini, kisah demi kisah, pengalaman demi pengalaman, warna-warni kehidupan kami, itu adalah tulisan tangan Tuhan yang menuntun saya, yang menuntun kita semua. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, punya Engkau sebagai gembala kami. Biarlah kami menerima nama dari Engkau, status dari Engkau saja. Kami ucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.